Shalom Bapak Ibu yang diberkati dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Pendeta Nike Anggraini dalam renungan malam bersama dengan Majelis Resort GK Sampit. Hari ini edisi Rabu 21 Mei 2025. Firman Tuhan mau kita renungkan diambil dari Almanak Nas Gereja Kelimatan Evangelis, yaitu dari kitab Imamat pada pasal 19 ayat 9 sampai dengan 18. Saya tidak baca keseluruhan dari firman Tuhan kita hari ini, namun yang saya ambil yaitu di ayat yang ke-18b. Demikian firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang diberkati, tema kecil yang saya angkat dari perenungan kita pada saat ini yaitu mengasihi sesama. Bapak, Ibu yang diberkati, kitab Imamat adalah kitab yang menjelaskan dengan sangat terperinci aturan-aturan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel tentang apa yang harus mereka lakukan, baik dalam peribadatan maupun dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, salah satu bagian dari aturan itu adalah tentang kekudusan hidup. Tertulis jelas di ayat yang sebelumnya, masih dalam pasal 19 di ayatnya yang kedua. Berkata demikian, berbicara pada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ibu bapak, kudus itu berarti terpisah atau berbeda. Nah, maksudnya bahwa orang percaya harus memiliki sikap yang berbeda dengan orang yang tidak percaya, yaitu dan menunjukkan sikap yang menuruti kehendak Allah. Sebab Allah adalah Allah yang kudus, suci, dan mulia. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, menariknya, kekudusan hidup tidak hanya berkaitan dengan hal-hal ibadah saja, tetapi menyangkut seluruh aspek kehidupan, seperti bagaimana umat saling mengasihi sesamanya. Dan salah satu perintah tentang bagaimana mengasihi itu terdapat di dalam ayatnya yang ke-18 di bagian terakhir. Saya bacakan kembali. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah ini mewajibkan umat percaya untuk memiliki perasaan yang baik terhadap semua orang. Misalnya, ketika kita selalu mengharapkan kebaikan atas diri kita, maka kita pun harus selalu berusaha menyatakan kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Atau ketika kita tidak ingin disakiti, tidak ingin dikecewakan, maka kita pun tidak boleh menyakiti dan mengecewakan orang lain. Nah, terlihat dalam beberapa hal yang disampaikan dalam bagian nas ini, ada beberapa contoh yang menjadi praktek tentang bagaimana hidup yang saling mengasihi. Yaitu yang pertama, memperlakukan sesama dengan manusiawi, terutama bagi orang miskin ataupun orang asing. Bapak, Ibu, perintah ini adalah ajaran bahwa kita tidak boleh serakah, tetapi kita harus menjadi saluran berkat Allah dengan mau berbagi bagi mereka yang sangat memerlukan. Itu tertulis di ayat 9 sampai dengan 10. Nah, yang kedua, tidak melakukan hal yang jahat kepada sesama kita, sebab perbuatan itu melanggar kekudusan Allah dan tentunya
menyakiti orang lain. Itu tertulis di ayat 11 sampai dengan 13. Dan yang ketiga, memperlakukan orang-orang cacat dengan baik, sebab mereka pun tidak mengharapkan keadaan yang demikian. Itu tertulis di ayat yang ke-14. Dan yang keempat, mari berani untuk menegakkan keadilan dan kebenaran bagi sesama, di ayatnya yang ke-15. Dan yang kelima, tidak menyebarkan keburukan dan membenci serta menaruh dendam kepada orang lain, melainkan selalu berpikir positif terhadap orang lain. Ayat 16 sampai dengan 18. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, untuk melakukan semua hal itu, maka yang harus kita lakukan adalah terlebih dahulu mengasihi sesama kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius pada pasal 22 ayat 37 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Perintah ini menjadi perintah Yesus sebagai hukum kasih bagi semua manusia yang percaya kepadanya. Ingatlah Bapak Ibu, Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dengan segala berkat kemurahan dan penyertaannya. Maka sebagai respon kita yang telah menerima kasih Allah adalah, mari tampilkan kasih Allah itu dalam diri kita dengan mau mengasihi sesama kita dan orang lain. Mari Bapak Ibu, selagi ada waktu dan kesempatan, Tuhan mengajarkan kita mengasihi sama. Lakukanlah itu sebagai tanda kita mengucap syukur atas segala pengasihan Allah, keselamatan Allah yang sudah Ia berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang sangat mengasihani hidup kami. Dan ketika kami telah menerima belas kasihan-Mu, maka Tuhan mengajak kami untuk hidup mengasihi sesama kami. Karena itulah respon kami Tuhan, ucapan syukur kami atas segala penyertaan-Mu, kasih-Mu, keselamatan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Karena itu tuntun kami untuk dapat melakukan itu semua dalam sukacita, seraya tetap taat pada setiap perintah dan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.